Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas Farisdi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan SBMPTN UTBK. Masih materi dinamika, tapi kali ini kita akan bahas materi dinamika gerak melingkar dan gerak rotasi. Kita mulai dengan satu soal dari SBMPTN 2018 tentang dinamika untuk gerak melingkar ya. Langsung kita bahas soalnya, kita baca soalnya. Sebuah benda pada permukaan dalam sebuah mangkok licin berbentuk setengah bola berotasi dengan kecepatan sudut omega terhadap sumbu vertikal. Lihat gambar. Nah, jadi rotasinya terhadap ini, melingkarnya terhadap yang ini berarti ya nih. Nah, jadi ini jari-jari gerak melingkarnya bukan R yang ini ya. Nah, nanti kita perlu cek ya sama dengan apa ya. Diketahui jari-jari mangkok adalah 60 cm. Jadi yang 60 cm adalah jari-jari mangkok yang dinotasikan dengan huruf R kapital itu ya. Dan posisi partikel membentuk sudut theta terhadap garis horizontal ya. Sudah ada ini gambar pembantunya di sini. Nah, seperti itu. Tangan theta diketahui 0,75. Nah, ini juga harus diselesaikan dulu nih sederhana sebetulnya, cuman ya ini kalau yang lupa ya perlu diingatkan tangan tetanya 0,75 berarti 3/4. Dari sini tentu harusnya semuanya sudah tahu teman-teman ya, sin tetanya jadi 3/5 ya, 3/5, kemudian cos theta mungkin diperlukan, mungkin tidak, nanti 4/5 ya. Kecepatan sudut minimum benda agar tidak jatuh. Jadi yang ditanya adalah omega, ya di omeganya berapa minimum ya, minimum omeganya berapa. Nah, mungkin supaya lebih mudah ya mengamatinya, saya akan gambar ulang, kita akan gambar ulang supaya tidak terlalu pusing lihat gambarnya mungkin kecil gitu ya. Saya gambar ulang di sebelah sini. Nah, seperti ini misalnya gitu ya. Nah, kemudian bendanya itu, nah ini ada di posisi yang seperti ini ya. Ingat melingkarnya ya, jadi pusat lingkarannya sebelah sini. Ya, jadi yang jari-jari gerak melingkar itu yang arah horizontal ini. Kita sebut aja pakai huruf R kecil ya, jari-jari gerak melingkarnya. Nah, sedangkan tadi ya, kalau kita gambar di sini itu ada jari-jari mangkoknya itu yang berbentuk tadi setengah bola, ini R yang kapital ya, kan sama dengan yang sisi miring ini kan. Nah, jadi kalau kita lihat sudut di sini theta ya. Nah, maka nih kalau saya buat garis bantu horizontal kan di sini theta juga ya. Nah, kalau kita buat garis vertikal gitu ya, nah, nanti di sini theta juga gitu ya. Nah, artinya kita akan dapatkan jarak horizontalnya itu adalah R sin theta ya, yang ini nih R kecil. R kecil ini berarti sama dengan R kapital dikali dengan sin theta. Nah, itu nanti kita akan pakai. Ini jadi gerak melingkarnya seperti itu. Nah, kebetulan tadi disebutkan bahwa mangkoknya itu licin, tidak ada gesekan, berarti yang ada yang bekerja hanya gaya berat, tentu saja ya ada gaya berat, arah horizontal, arah vertikal ke bawah, mg, kemudian gaya normal. Ya, gaya normal, tegak lurus bidang ini n ya. Nah, kita bantu dengan menggambarkan sudut lagi. Di sini ada sudut theta, gitu ya. Dan tadi kita sudah gambarkan juga bahwa sudut yang ini theta juga ya. Nah, berarti kalau saya tarik garis vertikal di sini, nah yang theta itu yang di sini. Nah, sehingga proyeksi gaya normal ke arah vertikalnya itu berarti ini n cosinus theta. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa proyeksinya ke arah, kenapa N yang diproyeksikan? Karena kita mau mencari komponen gerak melingkarnya ya. Nah, kan kalau kita ketemu gerak melingkar itu, gaya-gaya itu kita harus uraikan ke arah sejajar dengan jari-jarinya ya. Nah, dan N-nya ini yang biru, nah, maka proyeksi yang sejajar jari-jari itu berarti yang ini. N sin ya, N sin theta. Nah, saya pikir kita sudah selesaikan proyeksi gayanya. Langkah selanjutnya tinggal mencari hubungan antara gaya normal dan yang lainnya sehingga nanti kita bisa menentukan omeganya menggunakan hukum Newton 2 untuk gerak melingkar ya. Pertama kita gunakan dulu sigma F sama ke arah sumbu Y sama dengan 0 ya, nggak ada gerak arah vertikal. Berarti kita akan dapatkan N dikali dengan cosinus theta. Nah, itu sama dengan yang ke bawah sama dengan mg. Nah, dari situ kita dapatkan N-nya berarti sama dengan M kali G dibagi dengan cosinus theta.
ya. N-nya sama dengan mg per cos theta. Nah, udah dapat satu N-nya dinyatakan dengan mg. Langkah berikut adalah gunakan hukum Newton untuk gerak melingkar ya, sigma F arah radial atau arah sejajar jari-jari itu sama dengan Mang Asep ya kan ya, M dikali A sentripetal ya. Nah, ke arah radial itu ke arah yang sejajar jari-jari gerak melingkarnya ya, bukan jari-jari mangkoknya. Nah, ini yang ke arah mendatar. Nah, itu adalah N sin ya. Nah, N sin. Jadi ini N sin theta sama dengan M dikali dengan, nah yang ditanya yang ditanyakan adalah omega. Jadi kita gunakan M dikali dengan omega kuadrat dikali dengan R kecilnya. R kecilnya itu tadi kita sudah turunkan, ini R besar dikali dengan sin theta. Nah, ternyata dari sana kita lihat sinnya kiri kanan itu hilang ya berarti ya. Karena sama ya. Nah, N-nya kita ganti dengan N yang tadi di sana kita udah turunkan, mg per cos. Jadi kita akan punya ini adalah mg ya per cos theta ya sama dengan M dikali dengan omega kuadrat dikali dengan jari-jari mangkoknya. Kemudian kiri kanan ada M bisa kita coret ya. Nah, dengan demikian kita akan dapat terakhir nih omega ya kuadrat ya sama dengan G ya dibagi dengan R ya cosinus theta. Nah, karena yang ditanya omega, langsung saja kita bisa akarkan ya nih sebelah kiri kuadratnya diakarkan jadi seperti ini. Dah bentuknya seperti itu, tinggal ngitung angkanya. Saya pikir angkanya tidak rumit juga ya. G-nya 10, kemudian dibagi dengan R, R-nya itu 60 cm. Nah, saya akan tulis sebagai 6 per 10 ya, 0,6 meter kan. Kemudian cosinus theta-nya itu 4 per 5, boleh ya kita tulis sebagai 8 per 10 saja ya. Nah, ini 8 dibagi dengan 10 ya. Nah, jadi dari sana udah mulai terlihat jawaban ya. Ini ada 10 di bawah sana, 10 kali 10 kan 100. Jadi keluar nih 10 ya. Kemudian di dalam sana tersisa angka 10 dan juga angka 6 kali 8 itu 48. Jadi jawabannya adalah 10 akar 10 per 48. Ini yang B ya. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan soal berikut masih dari SBMPTN tahun 2018 ya. Sebuah bola yang bermassa M 1 kg dihubungkan dengan suatu batang vertikal dengan menggunakan 2 buah tali seperti pada gambar. Sistem diputar terhadap poros batang secara berlawanan dengan arah gerak jarum jam dengan laju putar yang konstan. Jika diketahui R adalah 1,5 meter, ya ini R jari-jari gerak melingkarnya berarti ya, sama dengan panjang tali yang bagian bawah. Nah, kemudian tangan theta, ini datanya seperti yang tadi, kita punya tangannya itu 3/4 ya, jadi sudah familiar, saya pikir nih sinus theta-nya nanti akan sama dengan ya 3/5, kemudian cos theta-nya adalah ya 4/5. Nilai laju putar minimum agar tali yang bawah tetap tegang. Nah, jadi tali yang bawah, yang ini ya, berarti yang horizontal ini ya, laju putar minimum. Jadi yang ditanya adalah omega minimumnya berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, langsung saja kita gambarkan gayanya, tapi mungkin saya akan gambar gaya-gaya itu pada 2 dimensi ya. Kalau ini kan 3 dimensi ya, supaya memudahkan untuk proyeksi gayanya. Nah, ini adalah batang vertikalnya, kemudian saya gambar ini adalah tali yang miring, kemudian ada benda di sini ya. Nah, lalu ada tali yang mendatar ya. Nah, ini kira-kira sketsa 2 dimensinya seperti ini. Ada sudut theta di sini ya. Maka kalau nanti kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda, ada gaya apa saja, misalnya kita punya gaya tegang tali di tali yang miring ini, misalnya kita sebut dengan T gitu ya. Nah, maka kalau kita proyeksikan ke arah vertikal ke atas ya, vertikal ke atas, nah ini tetanya ini sama dengan ini ya. Nah, jadi ini nanti ini adalah T dikali dengan cosinus theta ya. Kemudian pasti berat bendanya vertikal ke bawah, nah, jadi ada mg. Nah, kemudian ada proyeksi T yang ke arah mendatar ya, ini adalah tadi T cos yang vertikal, berarti ini adalah T sin ya, T sin theta.
Dan jangan lupa gaya tegang tali yang di bawah ya, gaya tegang tali yang di bawah. Kalau kita meninjau benda yang bergerak melingkarnya, berarti gaya tegang talinya kita gambar ke arah kiri ya. Nah ini misalnya kita sebut ini sebagai Fx gitu ya. Nah, gaya tegang tali yang arah mendatar arah sumbu X ini yang diminta ini kondisinya tegang, berarti Fx-nya ada gitu ya, minimal gitu ya, minimal ada gitu ya. Nah, kita gunakan nanti kondisi batasnya ya. Nah, saya pikir gambar sudah, gambar diagram gaya sudah cukup. Langkah pertama, karena ini geraknya pada bidang mendatar, gerak melingkarnya, berarti seperti yang tadi soal sebelumnya, kita gunakan sigma F ke arah sumbu Y, nah itu sama dengan 0. Nah, dari situ kita akan dapatkan komponen tegang tali yang vertikal ke atas itu T cosinus theta ya. Sama dengan gaya yang ke bawah itu hanya ada mg. Nah, maka kita akan dapat dari situ T sama dengan mg ya dibagi dengan cosinus theta. Nah, lumayan nih, satu dulu nih kita bungkus ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah gaya pada arah horizontal. Nah, sekali lagi ini karena dia gerak melingkar ke arah mendatar, berarti sigma F ke arah radial, ke arah sumbu X ya. Nah, itu sama dengan mengasep ya, M dikali A sentripetal ya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan gaya Fx yang hijau itu ya, gaya tegang tali-tali yang mendatarnya itu, ditambah dengan komponen horizontal dari T, yaitu berarti T sin theta, gitu ya. Nah, sama dengan M dikali yang diketahui, yang ditanya adalah omega. Berarti kita akan punya omega kuadrat dikali R lagi, seperti tadi ya. Nah, sudah. Kita masukkan tuh T yang ada di situ. Nah, masukin ke sini, jadi kita akan punya Fx. Nah, ditambah dengan T-nya itu mg per cos gitu. Langsung harusnya bisa ya. Nah, tapi nggak apa-apa nih, saya tulis dulu ya. Langsung gimana maksudnya? Langsung sin bagi cos kan tangan ya. Nah, sama dengan M dikali dengan omega kuadrat dikali R. Dah. Nah, jadi saya agak ke kiri sini supaya cukup tempatnya. Nah, kita akan dapat nih Fx ditambah dengan mg dikali dengan tangan theta. Ya, tangan theta. Itu sama dengan M omega kuadrat dikali R. Nah, ini terakhir keputusannya terakhir di sini. Nah, bisa dipahami. Mg jelas tetap, tangan theta juga tetap. Jadi ini nilainya tetap. Ya. Nah, berarti yang diminta adalah tali yang bawah ini tetap tegang, artinya ini ada nilainya, dan Fx-nya itu ada nilainya ya. Nah, kita akan ambil kondisi batas, berarti ketika si omeganya itu minimum, nah, ruas kirinya minimum ya, ruas kiri minimum, minimumnya ya kita ambil batasnya sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau kita ambil batasnya itu sama dengan 0, maka terakhir kita akan dapat persamaan. Nah, Fx-nya hilang ya, 0, maka M omega kuadrat R sama dengan mg tangan theta. Jadi kita akan dapat M omega minimum ya kuadrat R sama dengan mg dikali dengan tangan theta. Nah, gitu ya. Nah, maka kita akan dapat langkah terakhirnya adalah, nah, M-nya tinggal dicoret, kiri kanan ada ya. Jadi dapat dari situ omega minimumnya gitu ya. Nah, itu sama dengan G dikali dengan tangan theta ya dibagi dengan R gitu ya, dan diakarin karena omeganya kuadrat. Dah itu angkanya. Nah, kita akan dapat angka berapa coba, bagus nggak? G-nya 10, tangan tetanya itu berapa tadi? Tangan tetanya 0,75 ya, 0,75. Saya tulis 0,75 dibagi R-nya adalah 1,5 ya. Nah, kelihatan angkanya ya, ini kan 7,5 dibagi 1,5 itu 5, berarti akar 5 ya, dapat jawabannya berarti yang C. Oke, kita lanjutkan kembali masih dari SBMPTN 2018, nih kode yang lain. Kita punya soal dinamika gerak melingkar seperti ini. Kita baca dulu soalnya. Dua buah balok M1 dan M2 ya, masing-masing 1 kg, 2 kg, saling terhubung oleh tali yang panjangnya L2 0,5 meter. Nah, kemudian balok M1 terhubung dengan sumbu licin melalui tali yang panjangnya L1. Ya, L1-nya 1 meter seperti dilihat pada gambar. Sistem bergerak melingkar beraturan pada meja mendatar yang licin dengan kecepatan sudut omega 100 radian per sekon. Jika semua tali ringan dan tidak elastis, besar gaya tegang tali pada L1 itu berapa ya? Nah, langkah pertama kita gambar dulu dalam 2 dimensi ya. Kita gambar masing-masing benda ya. Kita
Kita gambar masing-masing benda supaya mudah melakukan analisisnya. Jadi pada benda satu dulu yang di sebelah kiri yang di dalam dekat pusat lingkarannya, kita akan gambarkan. Nah, ini pusat lingkarannya di sini. Kemudian ada benda M1 ya, balok yang M1 itu. Nah, lalu kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Yang pertama jelas ada gaya tegang tali T1. Inilah yang gaya yang ditanya ya, kita sebutnya T1. Nah, kemudian ingat benda M1 ini terhubung ke benda M2 melalui tali yang arah mendatar juga ya ke arah M2. Nah, ini ada gambar gayanya, gaya tegang tali T2. Nah, kita gambarkan juga gaya-gaya yang bekerja pada benda M2 ya. Nah, saya gambar di sebelah kanan. Nah, ini ada M2. Dan pada gaya M2 itu gaya tegang talinya tentu saja hanya satu, yaitu yang T2. Ya. Nah, T2 arahnya ke kiri ya, menarik bendanya. Nah, ingat bahwa kedua benda ini mengalami gerak melingkar, berarti mengalami percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi untuk benda satu ya ke arah kiri sentripetalnya. Nah, benda dua juga sama ke arah kiri. Nah, kita akan gunakan persamaan hukum Newton 2 pada gerak melingkar ya. Nah, yang sudah sangat familiar, saya yakin teman-teman sudah beberapa soal dijawab tentang ini. Sigma F ke arah radial atau arah sejajar jari-jari sama dengan mengasep ya, M kali A sentripetal. Nah, kita terapkan pada benda satu ya. Langkah pertama benda satu pusat lingkaran di sebelah kiri berarti persamaannya adalah T1 dikurang T2. Itu ya sama dengan M1 ya dikali dengan omega kuadrat dikali dengan R. Jari-jari gerak melingkar untuk benda satu tentu saja adalah sama dengan L1. Jadi ini ada L1. Nah, sementara pada benda 2 ya, itu gayanya cuma ada satu yang ke arah menuju pusat lingkaran atau ke arah sejajar lingkaran, ya, gayanya adalah T2. Jadi kita akan punya T2 sama dengan M2 ya dikali dengan omega kuadrat. Hati-hati di sini jari-jari gerak melingkar untuk benda 2 itu bukan L2 tetapi L2 ditambah L1 karena pusat lingkarannya kan sampai sana ya. Jadi sampai gitu ya. Jadi ini adalah L1 ditambah dengan L2. Nah, sudah kita punya dua persamaan dan kalau kita lihat dengan jeli, karena yang ditanya adalah gaya tegang tali pada L1, berarti ini adalah T1. Nah, dan kita lihat dalam dua persamaan itu ada min T2, ada T2, kita eliminasi dengan cara menjumlahkan ya kedua persamaan ini kita akan dapatkan T1 sama dengan, gitu kan ya. Nah, M1 dikali omega kuadrat L1 ditambah dengan M2 dikali dengan omega kuadrat L1 ditambah dengan L2. Ya, nah jadi tinggal masukin angkanya. M1 1 kg, omega kuadrat, omeganya 100, jadi kuadrat 10 pangkat 4, L1-nya adalah L1-nya berapa tadi? 1 meter ya, ditambah dengan M2-nya adalah 2 kg, omega kuadrat 10 pangkat 4, L1 tambah L2, L1-nya adalah 1, kemudian L2-nya adalah setengah, berarti ini 1,5 ya, 1,5, indah angkanya ya, 2 dikali 1,5, ini angka 3 di sini, 3 kemudian ditambah 1. Jadi jawabannya adalah 4 dikali 10 pangkat 4 Newton ya. Cukup jelas ya, jawabannya adalah yang D, betul sekali. Oke, kita lanjut kembali. Kali ini kita punya soal dinamika rotasi dari UTBK tahun 2019. Sebuah silinder bermassa 5 kg, jari-jarinya 50 cm, berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan pada gambar. Sudut kemiringan salah satu sisi lantai adalah θ dengan tangan θ 3/4. Jika silinder ditarik dengan gaya horizontal F 90 Newton dan momen inersia silinder relatif terhadap titik A adalah 2 kg meter kuadrat, percepatan sudut sesaat silinder relatif terhadap titik A adalah berapa? Yang ditanya ini percepatan sudut ya, alias alfa. Alfanya berapa? Oke, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Tentu saja F-nya sudah tergambar ya. Di sini ada F ya yang diketahui 90 Newton. Nah, kemudian tentu saja ini dia punya massa, berarti ada gaya beratnya. Kita gambar gaya vertikal ke bawah ya. Ini adalah mg ya, sama dengan 5 kali 10 50 Newton ya. Langkah berikutnya adalah ini kan sudah ditentukan ya, porosnya itu titik A di sini ya. Jadi karena ini dinamika rotasi, kita akan menggunakan
sigma torsi ya sama dengan I momen inersia dikali alfa percepatan sudut. Nah, untuk menentukan sigma torsi kita harus menentukan jarak tegak lurus antara gaya dengan titik tangkap gaya atau poros, gaya terhadap poros ya. Porosnya terhadap A. Jadi karena porosnya terhadap A, tentu saja untuk gaya F ini tegak lurusnya adalah segini. Ya, ini kan tegak lurusnya segini. Nah, itu sama dengan apa? Kalau kita nyatakan dalam R-nya itu dari A ke sana, gitu ya. Nah, dan ini ada sudut theta di sini nih, ya, terhadap garis mendatar antara bidang miring. Nah, dengan demikian ini pun theta juga, ya kan? Nah, karena F-nya mendatar, nih garis mendatar, garis hijau yang sama dengan R ini kan sejajar dengan garis dengan bidang miring ini, ya. Sehingga garis merah yang merupakan lengan momen dari F ini adalah tidak lain adalah R dikali dengan sinus theta. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Lalu kita cari lengan momen untuk gaya MG. Untuk gaya MG ya, MG ini tegak lurusnya segini, ya kan? Nah, garis saya pilih pakai warna kuning ini ya. Nah, ini sama dengan apa? Ya, tentu saja dengan cara yang mirip seperti tadi kita akan dapatkan. Nah, ini adalah R dikali dengan cos theta. Ya, R kali cos theta. Nah, jadi kalau kita gambar ulang kira-kira ya supaya lebih bisa dipahami gambarnya, ini ada F ke kiri, kemudian ini ada poros di sini ya, ada poros titik A di sini. Ini lengan momennya yang barusan kita cari sama dengan R sin theta, ya. Nah, lalu di sebelah kanan ini ada MG, ya, ada MG ya. Nah, dan lengan momennya ini adalah nih R cos theta, gitu ya. Nah, sehingga langsung langkah terakhir kita terapkan hukum Newton kedua untuk gerak rotasi. Tadi kita sudah tulis persamaan dasarnya, sigma torsi sama dengan I alfa. Langsung kita tuliskan torsi atau ya momen gaya oleh F, berarti F dikali dengan R sin theta. Dikurangi, kenapa dikurangi? Karena efek putarnya kan berlawanan ya terhadap poros A yang ada di sini. Ya, yang F ini muter berlawanan jarum jam, sementara yang MG itu muter efek putarnya searah jarum jam. Jadi harus kita selisihkan karena berlawanan. Ya, kita pilih ini yang plus karena kita tahu itu yang besar supaya bisa ngangkat. Ini yang minus karena dia yang kecil ya. Nah, jadi FR sin dikurangi dengan MG. Nah, MG-nya dikali dengan R cos. Ya, sama dengan I dikali dengan alfa. Udah, tinggal masukkan angka-angkanya. F-nya diketahui 90 Newton, kemudian R-nya adalah 50 cm alias setengah meter. Nih. Kemudian tangen theta itu 3/4 ya, berarti sudah sangat familiar, sinusnya adalah 3/5 ya. Dikurangi dengan MG, MG-nya 50 Newton, kemudian R-nya tadi setengah meter, cosinus theta, nah cosinus theta-nya 4/5 ya, sama dengan I-nya diberitahu tadi 2 ya, jadi ini 2 dikali dengan alfa. Udah tinggal kesenian berhitung saja ya. Di sini ada angka bagus, 2 kali 5 itu 10, jadi dicoret sama itu. Kemudian di sini juga ada 2 kali 5 10 dicoret sama itu. Nah, dapat angka terakhirnya adalah 9 kali 3 itu 27 dikurangi dengan 5 kali 4 itu 20 sama dengan 2 alfa ya. Nah, 27 kurang 20, 7 tentu saja dibagi 2 ya 3,5. Jadi jawabannya 3,5 radian per sekon kuadrat yang B. Oke, lanjut lagi soal kelima, ini UTBK 2021 masih materi dinamika rotasi. Dua balok bermasa M1 4 kg dan M2 2 kg saling terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sebuah katrol dengan jari-jari 10 cm. Jika balok bergerak dengan percepatan linier 2,5 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka momen inersia katrol adalah berapa kilogram meter kuadrat. Ya, mungkin supaya lebih terbayang kita gambar dulu ya. Nah, ada katrol, misalnya seperti ini, ya dihubungkan ke langit-langit yang tetap, misalnya yang tidak dapat bergerak. Kemudian di sisi kiri kanan nih dihubungkan 2 buah balok ya melalui tali seperti ini.
Nah, gitu ya. So, ini adalah balok pertama yang sebelah kiri, balok kedua sebelah kanan ya. Nah, kalau kita punya sistem seperti ini, sebetulnya kalau sudah sangat terbiasa ya, itu sangat mudah menentukan percepatannya. Bentuknya, polanya pun akan seperti ini pasti ya. A-nya itu adalah resultan gaya atau gaya penggerak. Nah, jadi kan kita lihat di sini ada balok M1 4 kg, M2 2 kg. Pasti yang akan menyebabkan sistem ini bergerak itu kan yang berat kan, yang 4 kg. Jadi misalnya ini M1 ya, yang gayanya kalau kita gambarkan seperti ini M1G. Nah, kemudian M2G ini akan menghalangi laju gerakannya kan ya. Nah, jadi nanti kira-kira kita bisa tuliskan ini adalah M1 min M2G ya, dibagi dengan massa yang bertranslasi atau bergeser yaitu M1 dengan M2 ditambahkan. Nah, kemudian momen inersia benda yang berotasi dibagi dengan R kuadrat gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita tidak pernah kenal yang seperti ini, rumus jadinya gitu ya, tentu kita harus kembali ke konsep dasar gitu ya, konsep dasar. Termasuk kalau misalnya yang ditanya nanti yang lain, misalnya kita punya di sini ada gaya tegang tali di sebelah kiri T1, sebelah kanan misalnya ini T2 gitu ya. Ditanya T1 T2-nya. Tetap yang ini juga tidak bisa langsung digunakan ya. Nah, jadi lebih baik sebetulnya kita paham konsep dasarnya ya. Nah, kita akan coba dulu hitung dengan cara seperti ini ya. Ini 5/2 sama dengan M1 dikurang 2 itu berarti 4 kurang 2 yaitu 2 kali 10 berarti 20 dibagi dengan M1 tambah M2 itu adalah 6 ditambah dengan I ya dibagi dengan R kuadrat. Nah, di sana kan 10 cm itu artinya 10 pangkat minus 1 meter. Nah, kemudian dikuadratkan berarti 10 pangkat minus 2. Jadi 10 pangkat minus 2. Nah, sudah ini ada angka-angka yang bisa kita bagi dulu, dibagi 5 dapat angka 4. Nah, sehingga kalau kali silang kita akan dapat 6 ditambah dengan 10 pangkat 2i gitu ya. 10 pangkat 2i ditambah dengan 2 kali bukan tambah sama dengan ya, pindah ruas kanan ya, sama dengan 2 kali 4 itu 8. Jadi kita akan dapatkan 10 pangkat 2i adalah 2 ya. Jadi berarti i-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. 2 kali 10 pangkat minus 2 itu 0,2. 0,02 ya. Jadi D jawabannya ya, yang benar. Nah, kembali ke pernyataan yang tadi di awal, saya bilang bahwa kalau kita nggak ngerti rumus yang ini ya berarti harus kembali ke konsep dasar. Konsep dasarnya gimana? Nah, hukum Newton ya, hukum Newton untuk rotasi itu sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, jadi kalau kita gambarkan jari-jari pada katrol jadi seperti ini gitu ya. Nah, maka sebelah kiri itu nanti akan ada gaya T1, kemudian sebelah kanan ya itu ada gaya T2 ya. Porosnya di tengah-tengah sini karena berat benda satu lebih besar berarti nanti putarannya akan seperti ini ya. Nah, maka sigma torsi ya terhadap porosnya tengah-tengah itu sama dengan I ya dikali dengan alfa. Nah, dari situ rincian persamaannya kan T1 dikali dengan R dikurangi dengan T2 dikali dengan R ya sama dengan I ya, I kita sebut I saja, alfa itu adalah A per R. Nah, dari sini kita akan punya bagikan semuanya dengan R ya, kita akan dapat T1 dikurang T2 sama dengan I dibagi dengan R kuadrat dikali dengan A. Ya, ini satu persamaan didapatkan dari katrol. Nah, kemudian balok, bagaimana dengan balok? Nah, balok itu balok yang satu ya, balok satu kan dia yang akan jatuh ya. Nah, jatuh berarti yang membuat dia jatuh tuh M1G kemudian yang akan ditahan oleh gaya tegang tali T1. Sehingga hukum Newtonnya berlaku sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, persamaannya langsung kita tulis. Nah, ini adalah M1 dikali dengan G minus T1 ya, sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, ini persamaan yang kedua. Kemudian pada balok 2 seperti apa? Mirip seperti itu, bedanya adalah sekarang dia akan naik kan ya. Jadi yang penggeraknya itu T2. Nah, nanti M2G ini menghalangi ya gitu ya. Jadi ini ada A ke atas. Nah, berarti persamaan hukum Newtonnya langsung saja saya tidak tulis lagi sigma F-nya, langsung saja karena dia akan punya percepatan ke atas nanti T2 minus M2G.
gitu ya, sama dengan M2 dikali dengan A. Nah, ini persamaan ketiga. Nah, sudah kita punya 3 persamaan ini kalau kita lihat dengan jeli. Nah, di sana ada yang T1, ada minus T1, ada T2, ada minus T2. Kalau kita jumlahkan, nanti kita akan dapatkan, nah, ruas kirinya itu tinggal tersisa M1G minus M2G. Ya, tidak lain adalah M1 minus M2 dikali dengan G. Sama dengan, nah, di kanan semuanya ada A. Kita akan dapatkan A, kita kumpulkan. Kemudian ada M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan I dibagi dengan R kuadrat. Nah, itulah persamaan yang tadi kita tulis bersama di sini. Ya, sama ya. Nah, jadi akhirnya akan seperti itu juga. Jadi setelah itu baru nanti kita bisa gunakan ini ke dalam, kita gunakan ini untuk mencari percepatannya. Seperti yang tadi di awal kita sudah hitungkan. Ya, itu. Jadi sengaja saya jelaskan secara detail. Kenapa? Karena kan kita mengantisipasi kalau ditanya gaya tegang tali gimana, kalau ditanya T1 gimana, T2 gimana. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap akan siap ya. Oke, masih soal UTBK 2021, ini soal ke-6 yang kita bahas. 2 balok bermasa M1 dan M2 saling terhubung dengan sutas tali yang bergerak tanpa slip melalui katrol berbentuk silinder pejal, masanya 2 kg. Persis seperti yang tadi ya. Jadi kalau kita gambarkan ya persis seperti yang tadi saja. Jadi ini ada katrol. Nah, kemudian ada 2 balok ya yang terhubung melalui tali ya. Kiri dan kanan seperti ini ya. Ini M1 kemudian M2. Nah, diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan tegang talinya adalah pada balok pertama adalah 2,5 Newton. Nah, seperti yang tadi saya bilang di soal sebelumnya ya, kalau misalnya ditanya gaya tegang tali atau diketahui gaya tegang tali, tentu kita tidak bisa pakai persamaan jadi yang di tahap tertentu kita nggak bisa pakai yang tadi kita sudah turunkan di soal sebelumnya ya. Jadi tetap konsep dasarnya harus dipegang. Nah, ini ada T1 seperti itu. Kemudian nanti di sini ada M1 kali G gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah M2 kali G. Kemudian di sebelah kanan sini misalnya kita ada T2 gitu ya. Nah, percepatan sudut katrol adalah 25 radian per sekon kuadrat. Ya, jari-jarinya adalah 10 cm. Dari sini kita bisa nyari percepatan linearnya A, karena A itu sama dengan alfa kali R ya. Jadi bisa langsung sama dengan alfanya 25, R-nya dalam meter itu 0,1. Jadi percepatan linearnya itu adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita bisa, ini pertanyaannya cukup menarik karena yang ditanya ada perbandingan antara M1 terhadap M2 ya. Nah, masih ada 2 kemungkinan sebetulnya, karena bisa jadi M1-nya yang lebih besar. Kalau M1-nya lebih besar nanti dia yang akan jatuh, sementara kalau M2-nya yang lebih besar berarti M2-nya yang akan jatuh. Nah, kita akan buat asumsi ya. Asumsi pertama adalah kita akan ambil pilihan pertama adalah kemungkinan pertama M1-nya lebih kecil daripada M2 ya. Nah, M1-nya lebih kecil daripada M2. Kalau seperti itu berarti nanti M1 ini yang akan naik ya dengan percepatan tertentu ya, A misalnya, kemudian M2 lah yang akan turun dengan besar percepatan yang sama. Nah, kalau seperti ini maka pada benda satu ya yang sebelah kiri, nah itu kan persamaan hukum Newtonnya itu akan T1 gaya ke atas ya dikurangi dengan gaya yang berlawanan dengan percepatannya ya M1G sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, dari sini karena T1 udah diberitahukan, nanti kita akan dapat M1-nya. Masukkan aja angkanya, 12,5 dikurangi dengan M1 dikali G, G-nya ambil 10, jadi ini 10 M1 sama dengan M1 dikali A, A-nya 2,5, berarti ini 2,5 dikali dengan M1. Nah, kelihatannya indah nih angkanya ya, 12,5 sama dengan ini 10-nya pindah ke kanan jadi 12,5 dikali dengan M1. Ya, dapat M1-nya sama dengan 1 kg ya, 1 kg. Selanjutnya kita akan mencari M2 bisa dengan cara menentukan dulu T2, bisa juga dengan rumus langsung yang tadi kita gunakan di soal sebelumnya. Tapi karena tadi kita sudah menggunakan cara itu, saya akan menggunakan cara yang lain gitu ya, supaya variasi kalian mendapatkan banyak variasi cara berpikirnya atau cara menentukan solusinya ya. Saya akan menggunakan hukum Newton di
gerak rotasi di katrol ya, di mana di katrol itu kan sigma torsi ya sama dengan I kali alfa. Nah, jadi nanti kita akan dapatkan T2 yang lebih besar, berarti nanti T2 dikali dengan R dikurang T1 dikali dengan R sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, kalau kita teruskan nanti kita akan mendapatkan T2 dikurang T1 sama dengan I per R kuadrat yang seperti tadi itu ya, I per R kuadrat. Nah, I per R kuadrat. Karena katrol itu silinder pejal, maka I-nya adalah setengah MR kuadrat ya, kemudian dibagi R kuadrat ya. Dari mana R kuadrat? Itu ada R dari sebelah kiri, kemudian ada alfanya itu A per R gitu ya. Jadi dari sini kita akan dapatkan ini adalah sama dengan setengah massa katrol dikali A. Nah, jadi dapat nanti T2 dikurang T1-nya 12,5 sama dengan setengah massa katrolnya 2 ya kan, angkanya mudah nih. A-nya itu 2,5 ya. Nah, dapat dari sini T2-nya adalah 15 Newton. Nah, setelah dapat T2 maka kita bisa gunakan untuk menentukan persamaan di benda 2 ya. Langkahnya adalah pakai sigma F sama dengan MA. Karena percepatannya ke arah bawah, maka gaya ke bawah M2G dikurangi dengan T2 sama dengan M2 dikali dengan A gitu ya. Masukkan angkanya, M2 belum tahu ya, jadi 10 M2 dikurangi T2 nya 15 sama dengan percepatannya 2,5 ya, 2,5 jadi 2,5 M2. Nah, dapat dari sana kita akan nemu ya, pindah ruas jadinya 7,5 M2 sama dengan 15. Ya, dapat M2-nya sama dengan 2 kg. Jadi tadi kita menemukan M1-nya M1 kg, kemudian M2-nya barusan dapat 2 kg. Berarti 1:2 jawabannya yang D gitu ya. Nah, ini sebetulnya keberuntungan ya, keberuntungan karena kita menentukan M1 tadi, mengasumsikan M1 lebih kecil daripada M2, ternyata dapat jawaban gitu ya. Nah, ini entah pembuat soal tidak mengantisipasi adanya dua kemungkinan ini atau memang sengaja dibuat seperti ini. Tapi kalau sengaja dibuat seperti ini akan jadi sulit ya, jadi panjang jawabannya karena dua kemungkinan tadi ya. Misalnya ada teman-teman yang memisalkan M2-nya yang lebih besar, tentu nanti akan dapat angka yang berbeda ya. Gimana, mau dijawab nggak gitu kemungkinan itu? Boleh kita lihat ya, kita coba aja ya. Kalau M2-nya yang kalau M1-nya yang lebih besar ya, akan seperti apa? Oke, jika kita menggunakan asumsi M1 yang lebih besar daripada M2, maka M1 yang akan jatuh sehingga persamaan pada benda 1 jadinya M1 kali G dikurang T1 ya, akan sama dengan M1 dikali A. Nah, masukkan angkanya, kita belum tahu ya, jadi 10 M1 dikurang nih T1-nya 12,5 sama dengan A-nya itu tadi 2,5 kan ya, jadi 2,5 M1. Nah, dari sini kita akan dapatkan 7,5 M1 sama dengan 12,5. Nah, dapat dari sana M1-nya kurang indah angkanya ya. Ini 12,5 dibagi 7,5 itu berapa? 5/3 ya, 5/3 kg. Ya, itu ketemu M1-nya. Nah, untuk asumsi yang kedua ya. Nah, lanjut ya. Supaya tidak berlama-lama saya akan pakai persamaan yang tadi kita turunkan, kita gunakan di nomor 5 ya. Bahwa nanti percepatannya itu kan akan sama dengan ya, percepatannya itu akan sama dengan asumsikan M1 lebih besar, berarti nanti M1 dikurang M2 dikali dengan G dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan setengah massa katrol ya. Mudah-mudahan udah hatam nih ya rumusan yang ini yang tadi udah kita turunkan ya. M1-nya 5/2 sama dengan A-nya 5/2, M1-nya adalah 5/3 dikurangi dengan M2 dikali G-nya 10 ya, dibagi dengan M1 itu 5/3 ditambah dengan M2 kita mau cari katrol, M2 kita mau cari ya. Katrol masanya adalah tadi 2 kg, jadi ini 1 ya. Nah, kita bagi dulu supaya agak lebih sederhana, ini bagi 5, ini bagi 5 dapat angka 2 ya. Nah, kemudian kali silang, saya pindah ke sebelah sini. Kali silang kita akan dapat 5
per 3 ini ditambah 1 jadi 8 per 3 ya. Jadi 8 per 3 ditambah dengan M2 sama dengan 2 yang sebelah kiri kalikan ke kanan. Jadi kita akan punya 10 per 3, 20 ya, 20 per 3. Nah, karena ini kali 2 kan, jadi ini 10 yang di dalam nih. Nah, kali 2 lagi jadi 20 per 3 dikurangi dengan ini 4 ya, 4M2. Iya, ramai ya angkanya ya. Pindah ruas ke kiri kita akan punya 5M2 sama dengan, nah ini 20 dikurangi dengan 8 itu 12 ya. 12 dibagi dengan 3. Iya betul ya. 12 bagi 3 itu 4 ya. Jadi M2-nya adalah sama dengan 4 per 5 kg ya. Jadi kalau mau dibandingkan M1 banding M2-nya, angkanya adalah 5 per 3 dibagi dengan 4 per 5 ya. 5 per 3 4 per 5 berarti berapa tuh? 25 per 16 ya. 25 per 16. Dan itu tidak tersedia ya. Nah, jadi lucky guess tadi ya, menebak bahwa mengasumsikan M1 lebih kecil, ternyata langsung dapat jawaban yang cocok ya. Oke, lumayan ya. Lumayan, memang agak sulit soal ini, agak panjang lah. Tidak sulit banget sih enggak ya, insyaallah ya. Banyak dilatih saja ya. Oke, soal ketujuh atau soal terakhir yang akan kita bahas dalam video ini masih dari UTBK tahun 2021. Suatu sistem mekanik tersusun dari 2 buah katrol ya, berbentuk silinder pejal yang ditempel sesumbu seperti pada gambar ya. Ada kata kunci sesumbu di sini. Apa artinya? Kalau sesumbu itu berarti alfanya sama ya, ingat-ingat ya. Alfanya sama, percepatan sudutnya sama. Jari-jari R1 adalah 10 cm, R2-nya 5 cm. Pada setiap katrol dililitkan seutas tali dengan beban di ujungnya. Jika gaya tegangan tali pertama, tali yang M1 yang dihubungkan dengan M1 adalah 12,5 Newton. Jadi di sini ada T1 gitu ya. 12,5 Newton angkanya di sini, biarkan di sana saja. Dan pada M2 adalah 15 Newton. Jadi yang sebelah sini 15 Newton ya. Gitu ya, ini T2 ya. Sedangkan percepatan linear beban beban M2 adalah 2,5. Ini adalah percepatan linear, jadi A ya. Jadi kita dapat informasi A2 adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menentukan percepatan sudut alfa. Nah, kenapa kita akan menentukan alfa? Karena kita tahu alfanya ini sama, jadi penting untuk mencari tahu alfanya berapa. Nah, karena yang diketahui A2, maka alfanya bisa kita hitung dari A2 dibagi dengan jari-jari R2 ya. Jadi sama dengan A2 itu 2,5 dibagi dengan jari-jari yang R2 itu kan berapa itu? 5 cm ya. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, pindah ke atas ya, jadi pangkat 2, 250 bagi 5 ini 50 ya. Jadi alfanya itu 50 radian per sekon kuadrat ya. Setelah itu kita akan menentukan momen inersia katrol yang kedua ya. Momen inersia katrol pertama kita sebut I1 itu diketahui, I2 ditanyakan ya. Nah, kita bisa langsung tinjau katrolnya. Kalau kita tinjau katrolnya kira-kira seperti ini. Kalau saya gambar ulang diameternya saja tapi ya. Nah, ini di porosnya di tengah-tengah sesumbu kan, satu poros. Kemudian di kanan itu ada 15 Newton. Nah, hati-hati, yang ini adalah lengan momennya hanya 5 cm karena R-nya 5 cm, yang ini 10 cm ya. Nah, ini gayanya di sini memang lebih kecil ya, 12,5 Newton. Nah, tetapi karena lengannya lebih panjang, pasti ini lebih panjang dan 2 kali lipat ya. Kalau dikalikan akan jadi lebih besar dibanding kalau 15 dikali dengan 5 ya. Jadi pasti nanti akan muternya seperti ini ya. Sehingga hukum Newtonnya akan berbunyi ya, hukum Newton rotasi ya, kan sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, itu akan T1 itu yang saya tulis dulu aja, T1 ya dikali dengan R1 dikurang dengan T2 R2 sama dengan I-nya itu ada 2, jadi I1 tambah I2. Jadi berputar bersama, inersinya dijumlahkan ya dikali alfa. Nah, sudah tinggal masukkan angka-angkanya. Di sini 12,5 dikali 0,1 ya, 0,1 meter kan ya, kan 10 cm ya. Nah,
kurangi dengan ini 15 dikali dengan 0,05 ya, sama dengan I1, saya tulis dulu aja I1 tambah I2 ya, dikali dengan alfa, alfanya 50 ya. Ini 12,5 dikali 0,1 ya adalah 1,25 dikurangi ini dikalikan jadi 0,75 ya, benar ya, 0,75 sama dengan jumlah I-nya, ini saya tulis dulu I aja dulu ya, dikali 50 biar hemat nulisnya ya. Jadi ini dikurangkan jadi 0,5 ya, betul ya, 0,5. Jadi ini 0,5 ya sama dengan I1 itu berapa? Tadi 0,05 ya, 0,005 ditambah dengan I2 dikali 50 ya. Jadi dari situ terakhir, langkah terakhir kita punya 0,005 ditambah dengan I2 ternyata sama dengan 0,5 dibagi 50 ya. Nah, dibagi 50 berarti ini 0,01 ya, atau 0,010 ya. Nah, udah ketemu ya. Jadi I2-nya ketemu. Ini dikurang itu ya, 0,010 dikurangi 0,005 dapatnya 0,005 juga ya. Jadi jawabannya yang C, cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Masih belum mengerti diulang-ulang insya Allah nanti akan jadi paham. Nah, itu 7 soal yang kita bahas dalam video kali ini. Nah, terakhir ya, silahkan dicoba. Ada 2 soal yang tipenya mirip ya, sama beda angka gitu ya. Nah, silahkan dicoba. Nih soal pertama, kuis pertama. Saya ambilkan juga dari UTBK 2021. Nah, silahkan dicoba untuk latihan. Kemudian yang kedua ini masih sama dari 2021. Memang waktu tahun 2021 itu banyak keluar berbagai variasi dinamika rotasi ya. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.